Bolehkah kita beribadah tapi ada tujuan duniawi, misal sholat duha berharap rezeki lancar, sedekah agar hidup sejahtera, dan lain-lain? Beribadah tidak boleh diembel-embeli dengan dunia, maksudnya dengan tujuan dunia, yaitu sebagaimana seorang yang beribadah supaya dia mendapatkan dunia. Seperti orang yang tadi sholat duha bukan supaya rezekinya lancar, tapi supaya sholat duhanya dibayar, itu yang tidak boleh. Tapi kalau sholat duha kemudian dia bersedekah supaya rezekinya lancar, semoga dia ada urusan itu menjadi beres, ini tidak masalah, tidak mengapa. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Jadi semuanya itu salat duha ataupun sedekah hanya sebagai wasilah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga segala urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan karena tujuan dunia, tetapi tujuannya kepada Allah dan ia jadikan ibadahnya hanya sebagai wasilah. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, bagaimana tips agar kita bisa istiqomah melakukan sesuatu, apalagi dalam hal ibadah? Supaya kita bisa istiqomah, selalu luruskan niatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu luruskan, murnikan tujuan kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau itu sebuah ibadah, jadikan ia adalah sebagai kebutuhan, bukan sebagai beban. Sehingga tatkala seorang itu merasa butuh terhadap ibadah itu, dia akan ringan, dia akan mudah untuk melaksanakan ibadah itu. Dan juga tidak kalah pentingnya kita selalu mencari teman, mencari komunitas yang dapat mengingatkan kita terhadap ibadah tersebut. Karena almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu di atas agama orang yang berada di dekatnya. Kemudian dulu saat saya pernah bilang gini, kalau seorang ingin memiliki suatu karakter, maka dia harus rutinkan dulu pada dirinya setidaknya 40 hari itu dia kerjakan tanpa bolong. Maka insya Allah itu nanti akan menjadi karakter, menjadi kebiasaan dia. Ya, dia sudah memiliki kebiasaan itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, ketika sholat, apakah setelah selesai baca doa iftitah harus ta'awud dahulu sebelum baca al-fatihah? Kalau dibilang harus berarti wajib ya. Nah, tadi kalau saya sering baca di mazhab Syafi'iyah, ini tidak wajib, hanya sunnah dia membaca ta'awud. Tadi tidak sampai derajat wajib. Wallahu alam kalau ada mazhab yang lain, tapi saya banyak membaca fikih mazhab Syafi'i, yang saya dapati di situ tidak wajib, hanya sunnah saja. Wallahu alam. Yang keempat, apakah kita boleh tidak mengikuti orang tua untuk hal mubah, misal pilihan jurusan kuliah, pilihan aktivitas, pilihan kerja? La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi yang diikuti kepada orang tua itu perkara yang mubah, maka tidak masalah. Ini bagus ya, malah menjadikan orang tua itu sebagai rujukan dalam perkara yang mubah, perkara yang diperbolehkan. Terlebih lagi orang tua mungkin mengetahui tatkala memilihkan kepada anaknya, karena tidak mungkin orang tua itu memilihkan sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek kepada anaknya. Ya, mungkin karena pengalaman yang orang tua sudah lalui, atau mungkin ada teman-temannya dari orang tua kita yang mengetahui namanya sudah menjalaninya, sehingga orang tua mengetahui, oh ini berarti yang lebih baik untuk anak saya. Ataupun bahkan seorang tua tatkala memilihkan jodoh kepada anaknya, ya, dan kita tahu bahwasannya apa yang dipilihkan oleh orang tua itu orang yang baik, ya, maka taat kepada orang tua lebih dianjurkan, lebih ditekankan, ya, supaya kita juga berbakti kepada orang tua. Asalkan sekali lagi ketaatan itu bukan kemaksiatan, apalagi perkara yang mubah, apalagi perkara yang wajib itu diperbolehkan selain yang maksiat. Oh alam bisawab. Yang terakhir, bagaimana hukum mainan anak-anak berupa boneka dan binatang-binatangan?
Jadi ada eh, bentuk manusia atau bentuk hewan yang bernyawa, kedua-duanya ini yang diperbolehkan untuk kita miliki ya. Satu adalah untuk mainan anak-anak, yang kedua adalah untuk eh, pembelajaran ya. Mungkin kita apa namanya itu untuk mengetahui organ tubuh manusia ataupun organ tubuh hewan sehingga diadakan itu. Dan juga untuk anak-anak untuk permainan anak-anak ini juga diperbolehkan. Sebagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau juga memiliki sebuah mainan yang berbentuk kuda yang mempunyai sayap yang terbuat dari kain perca. Wallahu a'lam. Jadi ini suatu yang diperbolehkan.